Halo, senang bisa menyapa saudara melalui video ini. Saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang hebat di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang terus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah saudara, kita akan merenungkan sebuah kata hati-hati dengan sakit hati. Nah saudara, banyak orang di akhir zaman ini, mungkin kita sendiri sedang mengalami sakit hati. Sakit hati hanya membunuh kita dan menjauhkan kita daripada kasih karunia Allah. Sebab orang yang ada di dalam Tuhan, dia mampu mengelola hatinya untuk menjadi berkat, sehingga dia bisa menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga dia bisa hidup selaras dan seirama dengan kebenaran firman Tuhan. Dosa sedang menantikan kita dan membunuh iman kita, sehingga sakit hati yang kita alami membuat kita tidak bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kita, yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita belajar dari kehidupannya Yusuf. Yusuf adalah seorang yang tokoh yang luar biasa, di mana dia tidak menaruh benci kepada saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya membuang dia, ketika saudara-saudaranya meremehkannya, ketika saudara-saudaranya menjual dia. Dia tidak sakit hati karena dia hidup di dalam rencana Allah. Jadi demikian pula kehidupan kita sebagai orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan hidup, yang sedang menghadapi tantangan hidup. Kita tidak akan hidup ketika kita sakit hati, tetapi kita akan hidup ketika kita mencari yang baik dalam hidup ini, mencari Tuhan dalam hidup ini, mencari dan bergaul dalam hadirat Tuhan, sehingga rasa sakit hati kita, rasa kecewa kita, rasa amarah kita bisa kendalikan dan bisa kita kontrol di dalam kontrol firman Allah, sehingga kita mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa, sehingga kita mengalami pertumbuhan iman yang menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang bertumbuh di dalam Yesus Kristus tidak mudah mengambil hati perkataan orang, tidak mudah mengambil hati sikap orang, karena kita tahu bahwa Tuhan mampu mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Maka kita percaya bahwa Tuhan mampu mengubahkan hati siapapun yang Tuhan mau, siapapun yang Tuhan mau pakai untuk membentuk kita. Tuhan pasti sudah punya sesuatu untuk kita diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus. Kristus adalah tupoksi hidup kita. Kristus adalah teladan hidup kita, di mana Kristus tidak menyimpan sesuatu yang najis dalam hatinya untuk menebus saudara dan saya. Kita begitu berharga, sebegitu kotornya kita, tetapi Allah menarik kita dari kotoran itu. Supaya kenapa? Supaya kita bebas. Ketika kita mengalami kebebasan jiwa, mengalami kebebasan rohani, maka kita harus lepas dari yang namanya sakit hati. Kenapa kita bisa sakit hati? Karena kita menaruh perasaan yang salah. Kita menaruh perasaan kita lebih daripada iman kita. Tetapi biarkanlah iman kita yang bertumbuh. Yang kedua, kita berharap namun tidak ada kepastian. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, akan menimbulkan rasa sakit hati. Tetapi ada harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada harapan yang Tuhan jamin dalam hidup kita. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kita mungkin kehilangan harapan. Kita mungkin merasa sudah kehilangan apa yang kita harapkan. Tetapi Tuhan mampu mengubahkan itu menjadi berkat dalam hidup kita. Ketika kita berserah penuh, ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita berpedoman atas firman-Nya, ketika kita tidak kompromi dengan dosa. Ingat saudara, jangan lagi kita menyimpan rasa sakit hati. Kita kubur dalam hati kita, kita bawa sampah orang kemana mana. Lihat sekeliling kita, dunia sedang bergelora, dunia sedang memberitahukan kita bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Lebih baik kita eratkan diri dan melekat kepada Tuhan, sehingga kita mengalami kebebasan jiwa dan berkata kepada Tuhan, sekalipun keadaan dan kondisi hidup apapun Tuhan, Engkaulah tetap yang terbaik dalam hidupku, Engkau tetap yang termanis, Engkau yang tetap termulia dalam hidupku. Tidak ada satupun yang dapat menggantikanmu. Ketika kita memimpikan suasana sorga dalam hati kita, maka kita tidak akan memusingkan diri dengan hal-hal yang mudah menyakiti kita, tetapi kita memusingkan diri dengan perkara-perkara surgawi, sehingga rasa sakit hati kita
dibalut oleh darah Kristus, dan hidup kita dimenangkan untuk Kristus. Jadi orang yang beriman kepada Kristus, dia mampu melewati tantangan hidup seberat apapun. Dia mampu melewati sakit hati yang mungkin melanda hidupnya. Tapi iman kita harus bertumbuh, berakar di dalam Yesus Kristus, supaya kita semakin hari semakin kita menyadari bahwa hanya Yesuslah yang terbaik dalam hidup kita, dan hanya Yesuslah jaminan dalam hidup kita, yang memberikan kita harapan-harapan yang baru, yang memberikan kita impian-impian yang baru, bahkan menopang kita, bahkan mengajari kita. Karakter kita harus diubah. Karakter kita yang mudah tersinggung harus diubah, harus dipotong, harus dikikis terus-menerus, supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan kita. Yesus disalib, dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kiranya apa yang menjadi sakit hati kita, yang dulu kita tidak suka mengampuni, kita sedang melepaskan hal kerajaan sorga ketika kita mengampuni orang. Kita sedang melepaskan berkat untuknya ketika kita mengampuni orang. Bukan perintah manusia yang kita lakukan, tetapi perintah Allah, karena Allah begitu mengasihi kita sehingga Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni satu dengan yang lain. Mari kita bebas dari sakit hati. Jangan lagi pikirkan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Sebab Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, tetapi kita mengarahkan pikiran kita kepada salib Kristus yang sudah memerdekakan kita. Dan kita terus berjuang supaya iman kita bertumbuh dan seirama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.